Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan kali ini insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan kita berharap mudah-mudahan dimanapun kita berada Allah selalu melindungi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang ibu cintai dan ibu banggakan, tentunya ini bersama Ibu Imas Siti Rohimah. Pada pembelajaran jarak jauh kali ini, ibu ingin sedikit bercerita mengenai kisah seorang istri Rasulullah. Siapakah beliau? Ini namanya ada dalam lagu yang sekarang lagi viral loh. Tentunya kalian tahu kan, beliau adalah Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Ibu di sini akan menyampaikan sedikit mengenai kehidupan atau kepribadian seorang istri Rasulullah, yaitu Siti Aisyah. Dan dengan cerita ini, kisah ini, harapan ibu khususnya untuk anak-anak perempuan diharapkan untuk memiliki kepribadian yang benar-benar bisa mencontoh dari keteladanan Siti Aisyah, dari kehidupannya, dari karakternya, dari kepribadiannya. Itu yang diharapkan. Silakan anak-anak, selamat mendengarkan kisah dari Siti Aisyah berikut ini. Siti Aisyah adalah putri sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah seorang perempuan yang sangat cerdas dan termasuk ke dalam golongan perawi hadis yang paling banyak. Selain itu, Aisyah juga pandai dalam ilmu faraid dan obat-obatan. Siti Aisyah dinikahi Rasulullah setelah istrinya yang bernama Khadijah. Pada saat itu Aisyah usia yang sangat muda, sangat belia. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di pangkuan Aisyah. Sepeninggal beliau, Aisyah tetap mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Dengan menyandang gelar As-Siddiqah, Siti Aisyah menjadi wanita yang santun, wanita yang sering dipanggil dengan Ummu Mukminin. Terkadang Aisyah juga dijuluki Humairah. Namun Rasulullah mempunyai panggilan yang berbeda untuk Aisyah, yaitu binti As-Siddiq. Ayah Aisyah bernama Abdullah, namun lebih dikenal dengan julukan Abu Bakar. Sementara itu, ibu Aisyah bernama Ummu Ruman. Aisyah berasal dari suku Quraisy Kiblah Taimi di pihak ayah, sedangkan Kabulah Kinanah di pihak ibunya. Wanita santun ini lahir pada bulan Syawal tahun ke-9 sebelum Hijriah. Lahirnya Aisyah bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi.
yakni akhir tahun kelima kenabian. Saat itu tidak ada satu keluarga muslim pun yang menyamai keluarga Abu Bakar As-Siddiq dalam jihad dan pengorbanannya demi menyebarkan agama Islam. Rumah Abu Bakar kala itu menjadi tempat yang penuh dengan berkah. Tempat tinggalnya mempunyai makna tertinggi kebahagiaan, kemuliaan, kesucian, dan kehormatan. Di rumah Abu Bakar As-Siddiq, cahaya mentari Islam pertama terpancar dengan terang. Dari perkembangan fisiknya, Aisyah termasuk perempuan yang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cepat. Aisyah bisa dikatakan wanita yang mempunyai paras elok, yang cantik dan berkulit putih. Oleh karena itu, Aisyah dikenal dengan julukan Humairah. Humairah adalah bisa diartikan juga dengan pipi kemerah-merahan. Aisyah juga termasuk perempuan yang sangat manis, mempunyai mata yang besar, rambut keriting, tubuhnya langsing, dan wajahnya yang cerah. Tanda-tanda ketinggian derajat dan kebahagiaan telah tampak sejak Aisyah kecil. Ketinggian derajat dan kebahagiaan sudah terlihat dari perilaku dan gerak-geriknya. Namun seorang anak kecil tetaplah seperti anak kecil pada umumnya. Aisyah saat masih kecil suka bermain-main. Meski masih kecil, Aisyah tidak lupa tetap menjaga etika dan sopan santun di setiap kesempatan. Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah merupakan perintah langsung dari Allah sesudah Siti Khadijah wafat. Setelah 2 tahun wafatnya Khadijah, turunlah wahyu kepada Rasulullah untuk menikahi Aisyah. Rasulullah segera mendatangi Abu Bakar dan istrinya untuk meminta izin menikahi Aisyah. Mendengar lamaran Rasulullah, Abu Bakar dan istri merasa sangat senang. Kedua orang tua Aisyah langsung memanggil Aisyah dan menyuruhnya menemui Rasulullah. Pernikahan Siti Aisyah dan Rasulullah terjadi di kota Mekah sebelum akhirnya hijrah pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Ketika dinikahi oleh Rasulullah, usia Aisyah bisa dikatakan sangat belia. Aisyah menikah dengan Rasulullah ketika umur 6 tahun. Di antara istri-istri Rasulullah, hanya Aisyahlah yang dinikahi dalam keadaan masih belia. Sebenarnya tujuan inti dari pernikahan ini adalah memperkuat hubungan, mempererat ikatan kekhalifahan, dan mempererat ikatan kenabian pada saat itu. Cuaca panas yang bisa dialami bangsa Arab di negerinya menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan fisik anak perempuan menjadikan pesat di satu sisi. Di sisi lain, pada sosok pria yang menonjol dalam hal berbakat khusus dan mempunyai potensi luar biasa mengembangkan kemampuan otak dan pikiran. Pada waktu itu, Aisyah masih berusia sangat dini, sehingga dilangsungkan proses akad nikah, sedangkan perkawinan itu baru akan dilangsungkan 2 tahun kemudian. Selama jangka waktu tersebut, Aisyah dan Rasulullah belum bisa bersama.
Bahkan Rasulullah bisa memberikan kebebasan pada Aisyah untuk bermain dengan teman-temannya. Kemudian ketika Aisyah beranjak 9 tahun, Rasulullah menyempurnakan pernikahannya dengan Aisyah. Dalam pernikahan tersebut, Rasulullah memberikannya mas kawin sebanyak 500 dirham. Setelah proses pernikahan selesai, Aisyah mulai memasuki masa rumah tangga dengan Rasulullah. Pernikahan wanita yang santun tersebut dilangsungkan secara sederhana, jauh dari kesan mewah atau hura-hura. Tentu saja pernikahan ini mengandung teladan yang baik dan contoh bagus bagi seluruh muslimah. Di dalam kesederhanaan tersebut terkandung hikmah dan nasihat bagi para muslimah yang menganggap pernikahan sebagai problema saat ini. Sebagai muslimah, mungkin ada yang beranggapan bahwa acara pernikahan hanya menjadi simbol kemubaziran dan hura-hura untuk memenuhi kehendak berlebihan. Padahal dalam kenyataannya pernikahan juga bisa diselenggarakan dengan sederhana, namun menyimpan hikmah sangat bermakna. Sebagai istri Rasulullah, Aisyah termasuk istri yang solehah. Aisyah menjadi pendamping yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada suami tercinta. Di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan kaumnya, selain itu pun Aisyah juga menjadi seorang penuntut ilmu yang selalu belajar dalam madrasah nubuwah. Di madrasah tersebut, Aisyah menimba ilmu langsung dari sumbernya. Di mata Rasulullah, Aisyah merupakan wanita paling alim yang pernah dikenalnya. Bahkan bisa dikatakan Aisyah merupakan istri Rasulullah yang paling beruntung. Rasulullah selalu memanjakan istri-istrinya dengan adil, termasuk kepada Aisyah. Rasulullah selalu senang berada di pangkuan Aisyah. Sampai ajal menjemput, Rasulullah berada dalam dekapan Aisyah. Tidak bisa dipungkiri, Aisyah menjadi contoh teladan yang paling baik bagi wanita muslim lainnya, baik dari sifat, sikap maupun perbuatannya. Mulai dari berbakti kepada orang tua, gemar menolong, istri yang solehah, sampai dengan selalu berbuat baik kepada semua orang. Di akhir kisah, Aisyah meninggal juga pada usia 66 tahun. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian kisah singkat yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan bisa mengambil hikmah dari keteladanan Siti Aisyah tersebut. Albiru manitako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah saja.